Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda. Persembahan Siti Bekah dan Siti Foundation bagi masyarakat Indonesia. Sahabat uang Anda, seringkali telah disinggung bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor yang menjamin sukses atau tidaknya suatu usaha. Namun usaha tanpa modal tentu suatu hal yang mustahil. Modal bukan hanya dibutuhkan ketika Anda memulai usaha baru, namun juga ketika tengah ekspansi dari usaha yang sedang berkembang dan dijalankan. Sayangnya seringkali keluhan mengenai sulitnya mendapatkan pinjaman modal usaha begitu sering terdengar, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Meski saat ini berbagai lembaga bank dan pembiayaan menawarkan kredit usaha, namun masih banyak UKM yang kurang menggali informasi tentang sumber modal dan teknis pengajuan yang bagus dilakukan. Bila Anda malas menggali informasi seputar kredit usaha langsung ke sumbernya, ada baiknya Anda bertanya kepada pelaku UKM yang berhasil mengajukan dan memanfaatkan kredit usaha. Nah, sahabat uang Anda, saat ini di studio uang Anda sudah hadir narasumber kita, Bapak Vinaldo Muhtar, pemilik busana muslim Al Husna, yang akan berbagi pengalaman suksesnya seputar pemanfaatan kredit usaha mulai dari pengajuan hingga pengelolaannya. Selamat pagi Pak Vinaldo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Alhamdulillah baik. Nah Pak, kita langsung aja nih langsung ke pertanyaannya Pak. Pak, usahanya ini sudah ada berapa lama dan berapa modal awal yang dimulai ketika dimulai? Alhamdulillah ini sudah tahun ke-23. Tahun ke-23 kita memproduksi busana seperti yang saya pakai ini, baju koko kita bilang, dan itu diawali dengan modal yang sangat kecil. Itu boleh dikatakan dari amplop gaji saya dan istri saya yang ditabung sedikit-sedikit. Ketika itu saya masih bekerja dan istri saya juga seorang pengajar. Itulah modal kita pertama. Karena waktu itu juga produksinya juga masih sangat terbatas. Dan kita ketika pertama kali itu hanya memerlukan penjualan di toko-toko tradisional. Oke, ini luar biasa nih Pak ya, sudah 23 tahun. Alhamdulillah. Itu bagaimana melewati jatuh bangunnya? Jatuh bangunnya itu seperti apa sih? Oh sudah hancur-hancuran. Kita sudah pernah jatuh habis dan sudah pernah naik, sudah biasalah, itu namanya irama dari berbisnis. Tapi ya yang jadi penting orang bilang kan bukan bagaimana kita menyesali yang terjadi, tapi kita harus bangkit lagi dan alhamdulillah kita lewati itu semua karena bantuan semua orang terhadap kita. Kita memproduksi barang produksi kita bukan hanya sendiri tapi juga dibantu oleh teman-teman dari Tasik, dari Pekalongan, dari Purwakarta, dari Subang, Jabodetabek dan banyak sekali. Banyak sekali. Jadi mungkin doa mereka yang membantu kita juga sehingga kita sampai 23 tahun hari ini. 23 tahun ya. Dan, berapa sih Pak apa yang dirasakan ketika Bapak merasakan bahwa usaha ini sudah mulai memerlukan suntikan modal? Kapan tuh mulai terasa? Ya, itu boleh dikatakan efektif 6-7 tahun yang lalu. Bertambah banyaknya jumlah jaringan peritel besar di Jakarta khususnya. Kita juga mengirim barang kita sebagai distributor ke peritel besar ini. Nah, ketika itu kalau kita bicara satu retail besar aja itu berarti ada 200 sampai 300 outlet seluruh Indonesia. Jadi kalau kita layani itu berarti kita harus ada di semua outlet itu dan kita harus produksi barang sebanyak itu dan itu perlu tambahan modal. Nah, ketika itulah kita lari ke bank. Memerlukan satu suntikan modal. Nah, waktu awal mengajukan suntikan modal, keperluan modal dari bank itu, Bapak mendapatkan informasi yang dari bank atau Bapak sudah tahu bagaimana cara mengajukan proposal? Ya, kita pertama kali memang cari informasi, kita ketemu dengan UKM Center. Informasi kita timba dari UKM Center. Pihak UKM Center UI lah yang membantu kita banyak untuk pertama kali. Ketika berhubungan dengan bank akhirnya, itu kita dihadapkan ke berbagai persyaratan yang memang sudah jadi standar baku bagi mereka. Sebetulnya buat kita waktu itu akan jadi manis sekarang, tapi waktu itu pahit sekali, berat sekali itu memenuhi syarat-syarat dari bank. Sementara selaku pelaku UKM kita tidak terbiasa dengan hal seperti itu tadinya ya. Nah, tetapi akhirnya kita dapatkan itu dan kita dapat dari bank, kepercayaan dari bank untuk pakai modal dari bank. Ya.
Oke Pak, nah Pak Finaldo, pada segmen berikutnya kita akan mempersilahkan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi pagi ini. Demokrasi 55, warna lain dalam penyajian program jelang pemilu 2014. Demokrasi bukan sekedar basa-basi atau... Sudahkah Anda menentukan pilihan? Ayo, manfaatkan peluang menuju Indonesia lebih baik. Demokrasi 55, setiap Kamis pukul 18.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Realita Politik memberi gambaran tiap partai peserta dan penyelenggara pemilu 2014. Realita Politik juga menghadirkan para narasumber terkait. Partai itu adalah salah satu pilar demokrasi. Ini situasinya sangat Saksikan mengkhawatirkan. Realita Politik Senin hingga Jumat pukul 8.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda, kendali di tangan Anda. Nah sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber spesial kita. Nah Pak Finaldo, bisa dijelaskan nggak proses dalam menyiapkan proposal kartu kredit usaha pada saat itu? Ya, kita sebetulnya sudah mempelajari persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak bank, dan itu butuh waktu untuk kita pertama kali. Saya pikir juga untuk pelaku UKM lainnya juga akan sama. Tetapi yang jadi penting di situ adalah pihak bank menginginkan kita membayar pinjaman pokok dan bunganya, interestnya itu secara bulanan. Sementara khusus untuk kita di UKM dengan produk yang kita punya, kita membuat barang selama 10 bulan, kemudian deliverynya kepada via pembeli, via bayar, kemudian mereka menjual di outlet mereka, dan 60 hari kemudian baru kita dibayar. Jadi tidak mungkin kita membayar secara rutin tiap bulan pokok dan bunganya. Nah, itulah kita negosiasikan sehingga akhirnya tercapai kesepakatan. Nah, kita cuman di pola syariah itu kita cuman membayar jasa pinjamannya saja untuk bulan berjalan. Nah, begitu nanti pihak pembeli produk kita membayar kita, ketika itulah kita penuhi mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Nah, alhamdulillah kesepakatan ini tercapai. Walaupun skema peminjaman dari bank tidak seperti itu sebetulnya. Nah, itulah usaha yang kita lakukan ya, sampai ada negosiasi seperti itu. Nah, Pak, ketika mengajukan proposal usaha, selain dokumen-dokumen yang diperlukan, itu isinya apa aja sih? Mungkin ada pembukuan atau catatan penjualan atau yang lainnya? Ya, ini yang jadi penting juga. Alhamdulillah waktu kita sudah berjalan. Jadi diperlukan ada neraca itu 6 bulan terakhir, perkembangan usaha 2 tahun terakhir, surat izin, mulai dari surat izin usaha perdagangan, NPWP dan lain-lain, sampai STNK, BPKB mobil kalau kita memberikan agunan untuk kendaraan bermotor atau sertifikat. Dan itu ada 27 item semuanya. Nah, saya membayangkan andai kata ada satu calon pengusaha UKM ingin mengajukan ini, tentu akan terhalang dengan syarat-syarat ini. Mereka punya usaha yang prospektif, tetapi tidak layak. Dengan prosedur, orang bilang ini usahanya profitable, feasible, tapi tidak bankable, tidak cocok dengan bank. Nah, saya angkat teleponnya dulu ya, Pak. Baik, halo, selamat pagi uang Anda. Ya, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Iwan dari Tasik Bu. Iya, silakan pertanyaannya. Iya. Silakan pertanyaannya Pak Iwan. Sama Pak Muhtar Bu. Ya, suaranya boleh dibesarkan sedikit Pak? Halo, halo Pak. Halo ya. Iya, ya, Bu. silakan pertanyaannya Pak. Mau bertanya sama Pak Muhtar. Iya.
Pak Mutar, saya dari Tasik Pengular. Gimana waktu Pak Mutar kan di dalam usaha ada jatuh bangunnya? Ya. Lalu, Bapak volume televisinya boleh dikecilkan, Pak? Pak Mutar jatuh, itu gimana Pak Mutar solusinya gitu? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Iwan di Tasik. Jadi pertanyaannya tadi kalau dia jatuh tuh gimana solusinya atau gimana bangunnya lagi kali ya? Gitu. Silakan. Ya, Pak Iwan, ya saya ada telepon lagi, kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Samsudin dari Tangerang Bu. Iya, silakan Pak Samsudin. Ini masalah peminjaman modal untuk UKM itu saya pernah coba mengajukan di BRI. Persyaratannya saya udah bikin surat keterangan dari RT Lurah, sudah mengajukan permohonan. Pak, suaranya boleh dibesarkan? Halo Pak, suaranya boleh dibesarkan? Ya, silakan pertanyaan. Ini Bu, saya masalah modal nih Bu. Ya. Modal usaha kecil itu Bu. Ya. Itu gimana cara mendapatkan Bu? Saya pernah mengajukan ke BRI untuk UKM. Ya. Itu dengan persyaratan yang ada dari RT keterangan itu. Ya. Ternyata nggak ada kabar beritanya Bu. Oh ya, baik. Bagaimana sih cara prosedur yang sebenarnya? Supaya disetujui ya. Iya betul Bu. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Samsudin. Nah kita jawab dulu dari Pak Iwan nih yang di Tasik nih Pak. Tadi dia tanya kalau jatuh tuh gimana bangunnya? Pak Iwan ya, ini saya senang sekali ketemu dengan orang Tasik karena saya banyak punya usaha di Tasik ini Bu. Di Cibeti, di Kawalu, di Banjar. Nah sebetulnya ini akan menimpa semua orang UKM. Jatuh itu perlu untuk belajar. Tetapi yang jadi penting adalah kita tidak perlu meratapi kejatuhan itu. Sudahlah. Lalu untuk berikut apa yang kita mesti lakukan? Saya selalu mengajarkan kepada karyawan saya, tidak ada gunanya meratapi masa lalu, tapi kita bikin planning untuk yang akan datang apa, supaya kita tidak jatuh lagi. Nah, di kita itu yang kita lakukan adalah membuat ini semakin banyak. Semakin banyak orang yang bantu kita di Cibeti, di Singaparna, di Kawalu, di Banjar, di mana-mana, di daerah Tasik situ, mereka membuat produksi untuk kita. Di Jabodetabek apalagi begitu ya. Jadi karena ini beban kita tanggung bersama, teman-teman kita ini ikut meringankan kita juga. Oke. Jadi tenang aja Pak Iwan, jangan takut. Pasti bisa bangun lagi. Iya, insya Allah akan bangun lagi. Jangan meratapi masa lalu, bikin semangat untuk masa depan. Nah, satu lagi nih pertanyaan dari Pak Samsudin di Tangerang. Tadi gimana sih caranya supaya proposal kreditnya itu disetujui gitu? Ya Pak Samsudin ya, ini standar untuk semua bank saya rasa hampir sama. Bapak harus melengkapi semua persyaratan yang ada, mulai dari KTP, KK-nya Bapak, surat izin usaha, NPWP, laporan keuangan 2 bulan terakhir, rekening koran 6 bulan terakhir dan lain-lain. Bahkan rencana Bapak untuk 2 tahun yang akan datang pun diminta oleh bank. Oh, diminta bisnis plan BPKB, ya? itu sertifikat rumah ada 27 semua Pak. Total. Dan itu standarnya sama, tetapi Bapak bila itu tidak bisa dipenuhi, Bapak bicaralah dengan banknya baik-baik, dengan kepala cabangnya. Ya. Baik Pak, kita angkat lagi teleponnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Selamat pagi Bu Rina. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Pinalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanusi di Pamulang. Pak Sanusi ya, silakan Pak Sanusi. Ya, jadi untuk usaha kecil dan menengah, saya rasa dari pihak perbankan itu, tadi kan laporan keuangannya sudah bagus, catatan pengukuhannya sudah bagus, laporan keuangan terakhir pun juga sudah lebih baik. Ya. Tapi harus pasti ada problem utama yang menjadi kendala bagi usaha kecil dan menengah. Karena itu Pak Pinlano membuat strategi baru. Strategi baru itu ada core bisnisnya, ada. Pertanyaannya apa Pak? Silakan. Halo Pak. Nah, pertanyaan saya. Ya. Begini Bu Rina, ya. Zaman Orde Baru, usaha kecil dan menengah itu bertahan hidup. Tidak pernah ada yang macet. Nah, tapi trust di situ perlu ditumbuhkan. Trustnya perlu ditumbuhkan dari segi kepemimpinan dan sebagainya. Oh ya, baik Karena Pak. itu pertanyaan saya adalah apa problem utama yang dihadapi oleh usaha kecil yang Bapak tangani sekarang ini? Ya, baik, terima kasih Pak Sanusi atas pertanyaannya. Ya, silakan Pak dijawab. Ini pertanyaan sangat bagus Pak Sanusi. Ini saya sudah berbisnis mungkin 3 atau 4 kali ganti Menteri UKM. Tetapi yang dirasakan oleh UKM kita bisa lihat sendiri lah.
Skema peminjaman modal usaha dari bank yang diberikan untuk UKM itu banyak sekali katanya. Tetapi kemudian apakah ada yang cocok untuk si UKM-nya sendiri, itu masih dalam tanda tanya. Saya selalu mengatakan seharusnya ada satu menteri namanya Menteri UKM. Hanya Menteri UKM. Ada bank namanya Bank UKM. Jadi semua bentuk keluhan UKM yang tidak bankable tadi itu terjawab di situ gitu. Nah, katakan seperti yang Pak Sanusi katakan, apa problem sebenarnya? Kita ini profitable, kita menghidupi karyawan kita menghidupi banyak orang. Bisnis kita berjalan, tetapi kita tidak bisa ketemu dengan bank. Kenapa? Kita tidak bisa bikin neraca, kita tidak punya NPWP, kita tidak punya SIUP, kita tidak punya macam-macam yang legal. Padahal itu semua dibutuhkan oleh bank kalau kita datang mengajukan pinjaman modal kerja kepada bank. Jadi, sekali lagi ingin saya katakan, kita profitable, kita visible, tetapi UKM itu kita tidak bankable. Nah, saya balik. Saya datang, maaf saya tidak sebut banknya, saya bilang, mana ada bank yang UKMable? Seharusnya ada bank yang UKMable gitu. Jadi kita tidak hanya mau disuruh menyesuaikan diri dengan bank, kita juga dari via UKM minta ada bank yang mau menyesuaikan diri dengan UKM gitu. Kita realistis aja lah. Berapa juta orang yang terlibat dalam bisnis UKM di Indonesia. Tapi tidak ada satu skema yang cocok untuk bisnis UKM. Nah, bank seharusnya melahirkan satu skema pinjaman usaha yang cocok diberikan kepada UKM seperti Pak Sanusi tadi itu gitu. Dan banyak Pak Sanusi lainnya di Indonesia saya rasa. Itu kira-kira Bu. Jadi masih ada banyak kendalanya ya, dalam ada bank yang harus bank yang UKMable. Bukan hanya UKM yang bankable gitu. Nah, Pak, terkait dengan tadi pinjaman yang sudah diberikan oleh bank, apakah setelah itu bank memberikan pengawasan terhadap usaha Bapak? Relatif tidak. Jadi bank setelah melepaskan pinjaman ke kita, dia tidak minta bagaimana itu duit dipakai, kemana dibelanjakan, apakah Finaldo punya istri baru lagi, tidak. Mereka tidak tanya itu, tidak tanya itu. Tetapi kita mesti melunasi, memberikan mencicil pinjaman itu sesuai dengan komitmen kita. Jadi tidak ada pengawasan yang ya seperti itu tadi. Gitu. Nah, ada telepon lagi, kita angkat lagi teleponnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Ya. Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Saya Ridwan, Mbak. Iya. Pak Ridwan dari? Ya, ini Mbak, saya ada... Halo? Iya, silakan Pak pertanyaannya. Dari Balikpapan ya Pak. Silakan pertanyaannya Pak Ridwan. Rupanya ya. Saya ada kios yang tidak dipakai. Jadi saya mau tanya bagaimana caranya supaya kami bisa juga yang di Balikpapan ini bisa buka usaha yang kayak Bapak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Saya ambil telepon lagi ya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Mbak Sodikin. Iya. Silakan atas. Sodikin dari Semarang. Iya, silakan pertanyaannya, Pak Sodikin. Ini mau tanya ini. Kan pengusaha, Mbak. Pengusaha ya, usaha baru awal-awal ini Bu. Nah, ini mau mulai usaha. Kan kami itu kendala dengan biaya dana untuk usaha itu. Tambahan modalnya itu kendalanya di situ. Nah, ya, sedangkan kami itu mau pinjam ke bank itu untuk namanya agunan itu kan biasanya minta agunan Bu, pinjaman. Jaminan itu. Nah, kami pengusaha awal itu masih nol, nggak punya ya kendaraan sudah masuk ke bank. Ya. Nah, ini tambahan modal kok ada yang menawari tanpa agunan tapi bunganya besar sekali Bu. Ini solusinya bagaimana Bu ya? Ya, baik, terima kasih Pak Sodikin atas pertanyaannya. Kita akan jawab dulu Pak Ridwan nih Pak. Pak Ridwan Balikpapan ya. Pak Ridwan sebetulnya jangan dibiarkan lama-lama itu kios, mubazir. Itu segera Bapak cari partner dan itu mesti berproduksi secepat mungkin. Kalau tanya saya, Bapak gampang, besok sudah mulai bisa berusaha. Kirim surat saya kirim barang ke Bapak.
Ini yang mau dijual, Pak. Jadi produk kita banyak sekali. Nah, Bapak bisa jual dengan keuntungan yang lumayan untuk Balikpapan. Tetapi yang jadi penting bukan itu tempat harus diproduktifkan. Nah, jangan lama-lama kios Bapak itu kosong, cari partner dan segala berjualan di situ. Langsung jualan itu. Pak Sadikin dari Semarang, ini sebetulnya agunan itu tetap, Pak. Jadi banyak diketemukan sekarang untuk membantu UKM juga, lembaga keuangan non-bank yang bisa memberikan pinjaman modal kerja kepada via UKM, tetapi mereka hampir mirip sekali dengan praktek yang dilakukan oleh bank, persyaratannya dan tetap menggunakan agunan. Jadi Bapak harus menyiasati itulah. Jadi kalau saran saya, daripada Bapak tidak berusaha, usaha apa yang bisa jalan sekarang dengan modal pinjam tetangga, pinjam saudara, pinjam apa, begitu sudah 2 tahun jalan, Bapak bisa bikin pembukuan, nah datanglah ke bank, Bapak akan dilayani. Tapi sebelum itu jalan, bank akan minta, usaha Bapak 2 tahun terakhir bagaimana bentuknya? Itu kan susah. Ya, kalau nggak ada dalam bentuk laporan pembukuan gitu ya. Nah, tanpa terasa nih ternyata waktunya sudah di penghujung. Masih nggak terasa ya. Nah, sahabat Uang Anda, demikian akhir episode hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 9685 6679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan City Foundation. Saya Rina Dewilina dan Pak Finaldo Muhtar undur diri. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Nah, Pak Finaldo. Acara ini dipersembahkan oleh